Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia bersama keluarga di rumah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi Pak Guru menghimbau kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kesehatan, senantiasa berperilaku hidup bersih, senantiasa berperilaku sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh gugus tugas COVID. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita bisa belajar dengan kondisi bisa bertemu, bisa bertatap muka, bisa tersenyum dan sebagainya. Ya, saya doakan kalian semuanya walaupun di rumah bisa mengikuti pelajaran IPA yang disampaikan oleh Pak Guru. Anak-anak yang saya cintai, sesuai dengan yang kita tugaskan kemarin yang ada di e-learning kalian semuanya, di e-learning kalian saya tuntut untuk mempelajari beberapa hal melalui literasi, melalui praktikum bersama keluarga, bersama ibu yang ada di rumah. Nah, intinya pembelajaran yang kalian kerjakan kemarin itu intinya akan Pak Gus sampaikan pada PowerPoint ini. Ya, jadi yang kita pelajari kemarin itu adalah sebenarnya suhu dan perubahannya. Oke, kita coba lihat. Jadi yang pertama itu sebenarnya konsepnya adalah konsep suhu. Kenapa Pak Agus mengambil judul konsep suhu atau suhu tidak sama dengan panas? Itu sebenarnya dua besaran itu, artinya satu suhu, satunya panas, itu masing-masing memiliki besaran. Artinya masing-masing itu adalah besaran. Kita coba lihat. Yang pertama, panas itu adalah salah satu bentuk energi. Jadi saya sebutkan tadi, panas itu adalah besaran. Besarannya adalah besaran turunan yang kita sebut dengan energi. Oke, jadi energi yang ada di dalam suatu benda itu bisa berbentuk panas, bisa berbentuk yang lain. Tuh, baik. Terus kemudian yang kedua itu adalah suhu. Suhu itu sebenarnya adalah ukuran atau tingkatan dari energi tadi. Jadi salah satu indikator, jadi indikatornya ini, salah satu indikatornya ini panas ini. Jadi bisa diketahui dengan menggunakan ini item suhu. Jadi kalau panas, ya, jadi kalau panas suhunya juga akan besar. Maka dari itu, jadi suhu itu bukan panas, tapi panas itu mengandung suhu. Artinya ternyata energi panas itu bisa diukur dari item suhunya. Jadi berbeda. Jadi satu besaran turunan, satunya besaran pokok. Jadi suhu itu termasuk besaran pokok. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, suhu rendah, ya, kalau katakanlah suhunya rendah, kadarnya sudah rendah, itu tingkat energinya juga rendah. Sedangkan panas benda, ya, panas benda, jadi suhu benda
ya, tinggi tingkat energi panas benda, sehingga kalau tingkatannya suhunya rendah maka energinya juga rendah ya. Jadi ini makanya kata-katanya itu harus kita pahami. Kalau suhunya rendah berarti tingkat energi panas benda tersebut adalah rendah, sedangkan suhu tinggi tingkat energi panas benda tersebut atau benda yang kita maksudkan tadi itu adalah tinggi. Makanya kita harus bedakan. Oke. Nah, ini adalah contoh dari beberapa zat atau beberapa komponen yang kita buat nanti sebagai alat ukur untuk mengukur suhu yang kita namakan dengan termometer. Kita lihat pengertiannya. Kalau lihat pengertiannya, termometer itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya panas, sedangkan termometer berarti alat untuk mengukur panas. Sedangkan prinsip kerjanya, nah, kalau prinsip kerjanya sebenarnya benda atau zat ya, atau zat secara atau kita sebut dengan sifat termometrik zat itu, kalau zat itu dikenai atau kena panas maka akan mengalami perubahan. Jadi benda dipanaskan atau didinginkan, maka di dalam benda tersebut atau zat tersebut akan mengalami perubahan. Nah, perubahan itu yang kita amati. Nah, jadi kalau nanti zatnya naik itu berarti mengalami penambahan energi kalor. Kalau zatnya itu turun berarti mengalami penurunan energi kalor. Jadi prinsip kerjanya begitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Energi panas menyebabkan molekul zat bergerak menjauh sehingga jarak-jarak partikelnya itu semakin renggang, maka volumenya akan bertambah. Jadi prinsip termometrik zatnya seperti itu. Jadi zat itu kalau kena panas atau energi panas maka benda itu akan mengalami perubahan. Perubahannya yaitu berupa perubahan volume ya, berupa perubahan volume. Jadi itu loh yang menjadi ukuran dari ukuran dari pemuaian dari suatu zat. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita perhatikan, nah yang ini ada air raksa, ada alkohol. Apa ini artinya? Ternyata yang direkomendasi sudah melalui penelitian dan sebagainya, yang ukuran atau pengaruhnya terhadap kalor itu yang dimasukkan di dalam termometer itu ada dua, yaitu air raksa dan alkohol. Kenapa seperti itu? Nah, kita coba lihat ya. Jadi kalau air raksa itu tidak membasahi dinding pipa. Jadi di pipanya pipanya termometer itu tidak terbasahi atau istilahnya tidak lengket. Artinya zatnya itu kalau misalnya terjadi penyusutan, zatnya itu ya tetap kembali lagi ke zat atau tampungan yang di bawah. Sehingga kalau misalnya itu kita pakai berulang kali, maka tidak akan terjadi perubahan skala. Itu baiknya di situ. Terus kemudian cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Artinya apa? Reaksinya terhadap kalor yang diserap dari benda tersebut itu cepat sekali. Yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar. Artinya titik bekunya itu minus 40, titik didihnya itu adalah
36 derajat Celcius. Jadi lumayan cukup bagus. Terus kemudian volume air raksa berubah secara teratur. Jadi yang saya sebutkan tadi, jadi ukurannya atau skalanya nanti tidak akan mengalami perubahan itu kalau dipakai berulang-ulang. Jadi volumenya. Yang kedua sekarang kita lihat yang alkohol, keuntungannya apa? Nah, alkohol itu keuntungannya murah, ya. Lebih teliti. Kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang cukup besar. Jadi artinya kalau nanti kita belajar lebih lebih tinggi lagi di kelas 2 nanti akan ada kalor jenis jet. Jadi disinilah nanti kita akan bisa ketemu di sana. Nah, sekarang yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Jadi kalau kita bawa ke kutub itu alkohol itu menjadi alternatif. Jadi termometer alkohol itu menjadi alternatif karena bisa mencapai minus 130 derajat Celcius. Kerugiannya membasahi dinding kaca. Kerugiannya, sehingga kalau kita bandingkan dengan yang ini tadi tidak membasahi, ya ini bisa berakibat juga air raksa ini atau alkohol ini itu ukurannya nanti tidak terlalu karena ada sebagian itu. Yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna, jadi perlu berwarna untuk melihat. Kalau ini sebenarnya sih nggak terlalu merugikan karena kan mudah sekali kita memberi warna terhadap cairan alkohol ini, sehingga nanti pada perubahannya itu kita mudah mengamatinya. Oke. Zat cair pengisi termometer tadi sudah saya sampaikan di depan tadi, pengisinya adalah alkohol, atau yang kedua adalah merkuri atau yang disebut dengan raksa, atau bahasa kimianya adalah hidrogium atau Hg. Nah, ini kalau ada seseorang yang punya pendapat begini, bagaimana? Mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Kira-kira kalian punya pendapat bagaimana? Ya, tidak salah kan orang berpikir seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba buka karakteristik dari air. Nah, air itu sifatnya bagaimana? Ya. Kita lihat. Ya. Ternyata air itu punya sifat yang disebut dengan anomali. Anomali itu artinya kebalikan. Artinya apa? Pada suhu-suhu tertentu, sifat-sifat pemuaiannya itu tidak sama. Nah, sebagai contoh begini, ya, kadang malahan ketika dia dipanaskan dia malah menyusut, tapi ketika dia didinginkan dia malah memuai. Jadi, nah, sebagai contohnya ini, ya, contohnya seperti ini. Air, ya, suhu air 0 sampai 4 derajat, justru air itu mengalami penyusutan, sedangkan yang lain normal. Maka dari itu ya nggak bisa air ini dipakai untuk pengukuran, karena yang jelas air ini memiliki sifat yang tidak konsisten, artinya ada anomalinya tadi. Ya, oke ya, jelas ya. Oke. Sebagai contoh, anomali air itu kalau kita teliti, ya, kita buatkan grafik. Nah, kalau kita lihat grafiknya nih, pada volume kurang lebih 1,00 berapa itu,